Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita masuk ke masalah algoritma genetika. Kecerdasan buatan berkaitan dengan algoritma genetika. Genetika ini mengacu kepada pembelajaran mengenai genetika yang seperti yang kita pelajari waktu di SMP atau di SMA. Bagaimana di dalam algoritma kecerdasan buatan algoritma genetika ini kita menggunakan teori dari genetika diterapkan di dalam ilmu komputer. Akan ini kita jadwalkan kita jabarkan mengenai algoritma genetika ini seperti apa. Siklus algoritma genetika membangkitkan populasi awal yang merupakan dasar dari algoritma genetika ini. Ada populasi awal, ada fungsi fitness yang mengacu kepada pembentukan pencarian yang terbaik. Di sini ada istilah seleksi. Setelah dibanding-bandingkan dari individunya tersebut, populasi awalnya, kita bandingkan dengan seleksi, kemudian berdasarkan nilai fitnessnya ya. Kemudian setelah ditabatkan yang terbaik, kita lakukan dengan gen yang lain dengan melakukan crossover dan mutasi sampai didapatkan nilai individu yang terbaik. Tujuan dari kuliah ini adalah mahasiswa memahami filosofi kecerdasan buatan dan mampu menerapkan beberapa metode kecerdasan komputasional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik secara individu maupun berkelompok atau kerjasama tim. TK mengetahui spesifiknya, mengetahui konsep algoritma genetika, mengetahui proses dalam algoritma genetika, mengetahui penerapan algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Dibanding-bandingkan antara individu diadu, mana yang terkuat, dia yang akan dilanjutkan algoritmanya. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik atau mendapatkan gabungan-gabungan dari individu-individu ada yang terbaik. Algoritma genetika ini ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya David Goldberg. Siklus algoritma genetika seperti ini, ada populasi awal yang dibangkitkan, kemudian dihitung nilai fungsi fitnessnya. Dari fungsi fitnessnya itu diambil nilai yang terbaik, dilakukan seleksi individu, dan lagi setelah diambil yang terbaik, direproduksi crossover dan mutasi, dipadukan dengan nilai-nilai yang lain, di crossover, gabungan dengan nilai gen dan sebagainya, baru masuk ke populasi baru. Seperti ini evolusi fitness sampai didapatkan hasil yang terbaik. Ini proses algoritma populasi awal A, B, C, D, ada beberapa individu dibandingkan. Yang paling bagus juga masuk di sini, yang nilai ini, katakanlah yang nilai ini yang terbaik. Ini dibangkitkan lagi dengan di crossover atau dimutasi dengan yang individu yang ada di sini, sehingga didapatkan yang paling populasi akhir yang terbaik. Kalau di binatang di sini individu yang terbaik kawinkan, di hasil dari individunya ini yang terbaik diambil tersebut dikawinkan dengan individu lain sampai didapatkan yang super, lebih baik lagi atau yang dikatakan sebagai yang terbaik. Individu dalam algoritma genetika kita gambarkan seperti ini. Ada populasi yang terdiri dari beberapa kromosom. Kumpulan dari gen adalah kromosom, di mana kromosom ini yang membentuk sebuah individu. Dipadukan antara gen dan kromosom yang unggul, ternyata yang kromosom ini unggul, ditambah gen yang ini.
kromosom yang ini dipadukan dengan gen yang ini. Gen ini dipadukan dengan kromosom yang ini, dan seterusnya sampai didapatkan nilai yang terbaik atau populasi individu yang terbaik. Definisi penting dalam algoritma genetika ini adalah: pertama, genotype, gen, sebuah nilai menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner, float, integer, maupun karakter, ataupun gabungannya kombinasional. Alele nilai dari gen. Kromosom gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Generasi menyatakan satu satuan siklus proses evolusi. Nilai fitness menyatakan beberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Dia ada gen, parameternya ada alele nilai daripada gen, atau disebut sebagai fungsi evaluasi. Fungsi fitnessnya pada kromosom gabungan daripada gen-gen. Ada individu yang menyatakan satu nilai keadaan yang menyatakan salah satu solusi. Individunya dikatakan sebagai satu solusi. Nah, ini populasi gabungan daripada ini membentuk populasi. Dicari individu yang bagus gitu ya. Kemudian gabungan dari beberapa individu disebut sebagai generasi. Nilai fitness menyatakan berapa baik nilai tersebut. Seleksinya berdasarkan nilai fitness-nya. Hal-hal yang dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika adalah kita mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Ada individunya terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan nilai fitness-nya, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Kemudian menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random walk. Menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Menentukan proses perkawinan silang, crossover, dan mutasi gen yang akan digunakan. Ini ada individu dulu. Di definisi nilai fitness seperti apa. Membangkitkan populasi awal. Proses seleksinya seperti apa, kemudian disilangkan. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen, dan gen ini disebut sebagai biner, float, atau kombinasional. Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin, misalnya dalam TSP, jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal dari fungsi XY. Individu menyatakan nilai XY. Ini individu satu, ini individu yang kedua. Ini salah satu individu yang berbeda. Pertama dari katakanlah dari sini ya 1, 2, kemudian keempat, ke-6, 7, ke-5, ke-3. Kalau ini 1, 2, ke-3, ke-6, 7, 5, 4, balik lagi 1. Ini ada dua solusi yang diberikan. Contohnya ini di TSP 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2. Yang ini individunya 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4. Baik lagi sini. Ada dua individu ini untuk TSP. Nilai untuk TSP itu semakin besar, semakin buruk nilai daripada fitness-nya. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu. Nilai fitness ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Nilai artinya itu dibandingkan, entah yang lebih besar atau yang lebih kecil, dihitung, dibandingkan. Kemudian yang terbaik itu yang paling kecil atau yang paling besar. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Kemudian dalam TSP, karena TSP bertujuan meminimalkan jarak, maka nilai fitnessnya adalah inversi dari jarak. Dalam artian, nilai fitnessnya itu semakin tinggi jika jarak yang ditempuh itu lebih kecil, lebih pendek. Kemudian, membangkitkan populasi awal atau sebagai proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam pembangkitan setiap individunya.
Dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi jalur yang dicari secara acak. Misalkan dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi dari awal TSP dengan 7 kota adalah seperti ini, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7, 5, 7, 4, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita bandingkan. Kemudian seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik, ini diasumsikan. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Dilihat nilai fitnessnya, mana yang tertinggi, nah itulah yang akan dipilih. Seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Mesin roulette dipilih secara acak, gitu ya. Buang-buang. Dibandingkan salah satu yang ini. Setelah itu yang lain, mana yang paling kuat. Seleksi dengan mesin roulette. Individu 1 fitness 20 sama dengan 10%. Individu fitness 2 fitnessnya 50 25%. Individu 3 fitnessnya 80 40%. Individu 4 fitnessnya 30 15%, terus seperti ini. Individu 1 jatah bilangan 1 sampai 10, 11 sampai 35. Bangkitkan bilangan random sebanyak populasi, ada individu 2 dan 4 individu 2, 82 individu 4, kemudian 859 individu 3, nah ini nilainya, bilangan acak, 24 ini individu 2, nah, 82 itu ada di individu 4, 34 itu ada di individu 2, 46 ada di individu 3, ini individu yang terpilih, dibandingkan lagi nilai fitnessnya. Crossover, pindah silang itu merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover akan melakukan pertukaran gen dari dua induk yang secara acak. Macam-macam crossover yang digunakan antara lain pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. B lebih kecil daripada probabilitas crossover. Jika ya, di crossover harus ada nilai probabilitas crossover yang kita tentukan, P-nya random antara 0 dan 1 probabilitasnya, bakal lebih kecil daripada probabilitas crossover jika ya dilakukan crossover. Jika tidak, lanjut ke proses berikutnya. Ini crossover seperti ini, P-nya 0,7. Dan tentukan crossovernya 0,9, maka P07 dilewati, digunakan, dibandingkan 01, 011. P lebih kecil daripada 0, P-nya sama dengan 0,95, ternyata lebih besar, diabaikan. P-nya 0,35 lebih kecil daripada P crossover, makanya dilanjutkan, diteruskan di crossover. P 0,05, 0,65 di crossover juga. Nah, ini algoritma dengan menggunakan proses crossover. Nah, ini pertukaran secara aritmatika seperti ini. 0,4 dikalikan 1,5 yang ini ya. Kemudian dikalikan 0,4 dikalikan 0,2, 0,6 dikalikan 0,1 dijadikan 0,68 yang ini. Kemudian R-nya 0, R-nya sini sama dengan 0,4, dilanjutkan perhitungannya. 0,4 kali 1 kali tambah 0,6 kali 1,5, 0,4 ditambah 0,8 jadi 0,9 jadi 1,3. Nah, ini 1,2, ini 1,3. Ini dapat dari 0,4 dikalikan 0,4 dikalikan 1, 0,4 dikalikan 1,5. Kemudian 0,6 sama juga 0,6. Ini kalikan 1 kalikan 1,5.
Lanjut, nah ini asumsinya perkalian dan pertukaran secara matematikanya. Mutasi gen merupakan operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya, misalnya gennya bernilai 0 menjadi 1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi dilakukan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. P lebih kecil daripada probabilitas mutasi, kayak di R-nya itu random. Gen R dimutasi. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Nah, lanjut ke slide selanjutnya.